Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Hari ini kita boleh bersekutu lagi bersama-sama. Kita berkumpul di dalam namanya. Kita boleh sama-sama menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur hari yang baru, Tuhan Tuhan, dan anugerah Tuhan. Terus kita nikmati dari hari ke hari, tidak pernah berkesudahan. Kalau hari ini kita boleh ada, itu karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Terima kasih buat kebajikan, kemurahan yang terus Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu. Kami boleh tetap kuat, kami boleh tetap sehat sampai hari ini. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Sebab itu kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu. Karena Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau sangat baik bagi kami. Sebab itu kami mengangkat hati kami, mengangkat suara kami, mengangkat tangan kami menyembah Engkau satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kami sembah Engkau, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sungguh hanya oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku,
katakan oleh karena kemurahan-Mu. Oleh karena kemurahan Tuhan, Ku ada sampai hari ini. Amin. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku, ya. Ku sembahkan Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Amin. Ku sembahkan Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembahkan Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembahkan Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Kami sembah Kau, kami sembah Kau Tuhan, kami muliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Sebab hanya karena kemurahan-Mu lah kami hidup hari ini, Tuhan. Sebab hanya karena kebaikan-Mu kami ada sampai hari ini. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah. Sebab tidak ada Allah yang seperti-Mu, tidak ada yang lain, hanya Kau satu-satunya penolong yang ajaib. Kami sembah Kau, kami sembah Kau, kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan Engkau. Haleluya. Haleluya.
baik, Kau selalu baik, selamanya Kau baik. Kami hidup Tuhan, sungguh bukan karena kuat gagah kami boleh ada hari ini. Semua karena-Mu, semua karena-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah Engkau. Sebab hanya Engkau yang layak kami sembah. Kami puji, kami puja Engkau Yesus Tuhan. Sebab tidak ada yang seperti-Mu, tidak ada yang lain selain Engkau. Engkaulah satu-satunya kekuatan kami Tuhan. Kami ada karena Engkau yang beri kekuatan bagi kami, karena Engkau yang menopang hidup kami Tuhan, melewati hari-hari yang terjadi dalam hidup kami. Kami bersyukur. Amin. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku.
wajah-Mu saja Tuhan, pandang wajah-Mu dan berseru Yesus, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, dalam harapan, dalam hidupku, dalam harapan, dalam hidupku ya, dalam Engkaulah satu-satunya yang dapat kami harapkan. Engkaulah satu-satunya yang dapat kami andalkan. Engkaulah satu-satunya yang dapat kami percaya. Sebab Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Kami bersyukur karena kami ada di dalam Engkau dan firman-Mu dalam kami. Karena sungguh bukan karena kekuatan kami masih boleh ada hari ini. Menghadapi berbagai macam persoalan, permasalahan di dalam hidup ini. Tapi semata-mata karena Engkau Tuhan, yang dengan penuh kemurahan Engkau terus limpahkan kekuatan-Mu, sehingga kami cakap menanggung segala perkara di dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami dalam segala keadaan kami. Sebab Engkau Immanuel bagi kami. Engkau Allah yang beserta dengan kami. Engkau yang tidak pernah membiarkan kami. Engkau yang selalu bersama dengan kami. Menyatakan kebajikan, menyatakan kemurahan, menunjukkan kasih setia, memelihara, melindungi, menjaga dan memberkati kami. Sebab itu sungguh hati kami bersyukur kepadamu. Dan kami mau terus percaya kepadamu dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Sehingga kami menikmati hari-hari hidup kami. Kami terus bersyukur dan bersukacita dalam segala keadaan kami. Karena ada Engkau Tuhan bersama kami. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini. Sebentar kami mau siapkan hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukan firman. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Oke. Oh, Henki belum ada. Oke, enggak apa-apa. Begitu kita akan lanjut di dalam renungan harian kita. Di dalam Matius pasalnya yang ke-24 dan pada ayatnya yang ke-12. Matius pasal 24 ayatnya yang ke-12. Saya akan baca demikian. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka
kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah, ini sebuah ayat yang memang pernah saya sampaikan, saya khotbahkan beberapa waktu yang lalu, dan saya hanya mereview, mengingatkan lagi dari apa yang kita baca hari ini. Jadi ini salah satu juga hal yang akan terjadi hari-hari ini, bahwa di hari-hari terakhir ada banyak orang atau kebanyakan orang kasihnya itu akan menjadi dingin, akan menjadi tawar. Makanya di ayat sebelumnya, di pasal-pasal sebelumnya, kita mendengar apa yang Yesus katakan bahwa di hari-hari terakhir ini nanti akan ada banyak orang-orang yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian. Dan justru sebaliknya, orang-orang yang terkemudian, artinya orang-orang yang baru percaya kepada Yesus di hari-hari terakhir ini, mereka akan jadi terdahulu. Atau ada ayat yang Yesus katakan juga, banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Nah, tapi seperti kemarin juga saya sampaikan, jangan kita menjadi kebanyakan orang. Kita walaupun menjadi bagian yang terkecil dari populasi dunia, tapi biarlah kita menjadi orang yang sampai akhir hidup kita, kasih kita kepada Tuhan itu tetap menyala-nyala dalam hidup kita. Makanya Paulus pernah nasihati, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Karena memang hari-hari ini ada begitu banyak hal yang bisa membuat kasih kita kepada Tuhan itu menjadi dingin. Kasih kita kepada Tuhan itu menjadi tawar. Nah, satu alasan di ayat ini yang menyebutkan mengapa kasih kebanyakan orang itu menjadi tawar, itu adalah karena makin bertambahnya kedurhakaan. Saya berdoa, saya berharap kasih kita kepada Tuhan semakin hari justru semakin mendalam. Seperti ada lagu pujian yang dulu sering kita nyanyikan, ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Saya berdoa supaya kasih kita semakin hari semakin dalam kepada Tuhan. Kita berdoa, kita berharap semakin hari kasih kita kepada Tuhan semakin sungguh-sungguh. Ya sama seperti yang saya katakan prinsip kami, saya setiap hari jatuh cinta kepada wanita yang sama, yaitu istri saya. Karena ada begitu banyak pernikahan juga, semakin hari cintanya semakin hambar, cintanya semakin dingin. Kenapa? Karena ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak permasalahan dihadapi. Nah, tapi hari ini saya mau mengingatkan lagi, berbicara tentang makin bertambahnya kedurhakaan. Nah, saya pikir dulu itu adalah situasi keadaan yang memang kita baca di ayat-ayat sebelumnya beberapa hari ini, kan kita sama-sama belajar bahwa di hari-hari terakhir memang akan datang masa-masa yang sukar, akan ada banyak sakit penyakit, sampar, kelaparan, gempa bumi, peperangan. Nah, itu kan bicara tentang kesulitan ekonomi, keadaan dunia yang kacau, keadaan dunia yang nggak nyaman lagi untuk ditempati, sehingga itu membuat kasih kebanyakan orang menjadi tawar. Saya dulu berpikirnya seperti itu.
Artinya begini, saya berpikir bahwa hal-hal yang terjadi di luar, di sekeliling kita, itu yang menyebabkan kasih kita menjadi dingin kepada Tuhan. Nah, tetapi ternyata setelah saya belajar kebenaran firman Tuhan, bukan keadaan sekeliling itu sebenarnya yang menjadi kasih kebanyakan orang itu menjadi dingin. Nah, kata kedurhakaan di ayat ini memakai kata anomia. Nah, kata anomia itu artinya tuh ilegalitas, melanggar hukum. Ilegalitas atau melanggar hukum. Nah, jadi ini bicara tentang personal kita. Bahwa karena kita melanggar hukumlah, justru kasih kita kepada Tuhan menjadi dingin. Justru karena kita nggak berpegang lagi pada hukum, itu yang membuat kasih kita menjadi dingin. Nah, kalau berbicara tentang hukum, bukankah itu berbicara tentang firman? Arti sederhananya begini, orang yang kasihnya akan dingin hari-hari ini, itu adalah orang-orang yang tidak lagi berpegang teguh pada firman Tuhan. Makanya nanti di ayat-ayat berikutnya di Matius 24 ini, Yesus ingatkan seperti ini, jangan sampai peristiwa-peristiwa ini yang dicatat di ayat atasnya itu terjadi pada musim dingin. Nah, ini bukan saja berbicara tentang secara kontekstual musim dingin, musim salju, yang memang kalau musim salju kan aktivitas orang itu lebih terbatas. Tapi yang dimaksud itu tentunya adalah jangan sampai rohani kita menjadi dingin, Yesus datang, dan akhirnya kita tertinggal, menjadi gereja yang tertinggal. Nanti kan di pasal 25, nanti kita akan melihat beberapa perumpamaan yang Yesus berikan tentang 5 darah yang bodoh dan bijaksana, tentang kambing dan domba. Nah, makanya hari ini Tuhan mengingatkan kita, kalau kita mau hati kita ini tetap menyala-nyala, on fire dengan Tuhan, nah, maka hal yang harus kita lakukan adalah kita harus tetap hidup berpegang pada hukum-hukum Tuhan. Tetap berpegang pada firman Tuhan. Karena harusnya sekali lagi hidup kita ini tidak lagi ditentukan oleh keadaan yang sedang terjadi. Bukankah berkali-kali saya sudah katakan, Tuhan itu sudah desain otak kita, otak depan dan otak kecil, otak belakang, yaitu frontal cortex dan juga ganglia basal. Nah, itu sudah didesain sedemikian rupa oleh Tuhan untuk kita bisa menghadapi situasi, keadaan. Itu salah satu perbedaan antara manusia dan binatang. Binatang punya otak, tapi hanya bagian di insting. Tapi Tuhan desain kita begitu rupa untuk kita bisa menghadapi sesungguhnya. Nah, seperti saya katakan, frontal cortex kita itu sudah didesain oleh Tuhan untuk bisa menganalisa, mengevaluasi, mengobservasi, dan membuat pilihan, dan akhirnya membuat sebuah keputusan untuk menghadapi situasi apapun yang terjadi di sekeliling kita. Nah, apalagi kalau kita yang menamakan diri orang percaya, Kristen, pengikut Kristus, yang harusnya hati kita, yaitu ganglia basal kita, pikiran alam bawah sadar kita diisi dan dipenuhi dengan firman, maka itu akan membuat setiap keputusan yang kita buat itu berdasarkan apa kata firman. Dan saya percaya kalau kita menjaga hati kita tetap seperti itu, seperti pemazmur di Mazmur 119 katakan, dalam hatiku kusimpan janjimu
supaya jangan aku berdosa kepadamu. Nah, maka saya percaya kasih kita kepada Tuhan itu tidak akan pernah tawar. Kasih kita kepada Tuhan itu enggak akan pernah dingin. Sekalipun banyak masalah, banyak persoalan, banyak keadaan-keadaan yang seperti Yesus katakan, ada kelaparan, kesulitan ekonomi, ada sakit penyakit sampar, ada peperangan, ada gempa bumi, ada begitu banyak bencana, ada begitu banyak hal yang terjadi di sekeliling kita. Hidup kita nggak ditentukan lagi dengan apa yang terjadi di luar. Karena hidup kita sangat ditentukan karena Tuhan ada dalam hidup kita. Karena firman ada dalam hidup kita. Makanya hari-hari ini saya sering kali akan mengajar terus, yuk hidup bertekun dalam firman, hidup bertekun dalam persekutuan. Karena hanya itulah. Dan bertahun-tahun inti sari dari setiap khotbah saya, pengajaran yang saya sampaikan adalah 4M. Menerima firman, merenungkan firman, melakukan firman, dan membagikan firman. Udah cuma itu aja Bapak Ibu. Karena saya percaya hanya orang-orang yang melakukan 4M inilah yang akan bertahan sampai akhir. Kasihnya nggak akan menjadi dingin kepada Tuhan. Jadi sekali lagi berbicara tentang kedurhakaan, itu bukan bicara tentang keadaan, kejadian yang di luar kita. Tapi berbicara tentang kedurhakaan itu karena kitanya yang sendiri yang nggak mau lagi berpegang pada hukum. Ketika kesulitan ekonomi terjadi, kalau kita tetap berpegang pada hukum, berpegang pada firman yang mengatakan mengucap syukurlah dalam segala keadaan, kita nggak akan kehilangan kasih kepada Tuhan. Ketika kita tetap berpegang teguh kepada janji Tuhan yang berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau dan membiarkan engkau. Akulah Allah yang memelihara engkau. Akulah Allah yang melindungi, menjaga engkau. Kalau kita berpegang teguh pada janji itu, kasih kita kepada Tuhan gak akan luntur, Bapak. Kalau kita mungkin sedang disakiti hati oleh orang lain, kalau kita tetap berpegang teguh pada firman Tuhan, mengampuni. Karena firman Tuhan katakan, ampunilah orang yang bersalah kepada kamu, dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Kalau kita tetap berpegang teguh pada janji firman Tuhan itu, ya kasih kita nggak akan dingin. Tapi kalau kita nggak mau lagi melakukan firman, ya kasih kita lama-lama jadi dingin. Kita mulai ngomong enak aja Tuhan, nyuruh ngampuni, nggak tahu ya rasanya sakitnya seperti apa. Tuhan mengalami sakit yang lebih daripada kita. Dia ajar kita itu karena dia sudah pernah lakukan. Coba Bapak Ibu sebutkan firman yang Bapak Ibu tetap pegang teguh sampai hari ini. Tentu kayak semalam di Kompas Pasutri yang disampaikan oleh Pendeta Stefanus Suyono dari Jogja. Satu kebenaran saja yang kita pegang, bahwa pasanganku itu adalah dari Tuhan. Udah, kalau kita tetap berpegang teguh pada prinsip kebenaran itu, mau seperti apapun rumah tanggamu, bagaimanapun pasanganmu, kasihmu gak akan tawar, kasihmu gak akan dingin. Jadi selama kita tetap berpegang teguh pada firman Tuhan, berpegang teguh pada hukum, maka kasih kita nggak akan dingin hari-hari. Tapi kalau hari-hari ini kita mulai menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, kata kitab Ibrani 10 ayat 25, ya lambat laun. Yang namanya menyimpang Bapak Ibu itu bukan berbelok. Kalau berbelok itu mah jelas, apalagi balik arah udah jelas. Oh itu murtad, itu tinggalkan Tuhan. Oh jelas banget Bapak Ibu. Tapi kalau yang namanya menyimpang, di sini bergeser saja 1 mili, nggak usahlah 1 mili mungkin. 0,0 sekian mili saja, mulai kita menyimpang di titik ini, maka ujungnya udah nggak ketemu. Kita udah nggak tepat pada sasaran. Kita sudah meleset. Nah, jadi pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, kalau kasih kita nggak mau dingin kepada Tuhan, tetaplah berpegang teguh pada firman Tuhan.
Jangan sayang diri dan terus menyalahkan keadaan, dan kita melegalkan, kita mulai tawar hati. Ya, walaupun saya selalu katakan ya hidup itu keputusan kita. Tuhan memberikan kita free will, kehendak bebas dari sejak kita diciptakan. Tapi kalau kita mau menyerahkan hak kita, menyerahkan kehendak bebas kita kepada Tuhan, maka percayalah tuntunan Tuhan itu tidak pernah salah. Tuntunan Tuhan itu hanyalah semata-mata untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Makanya nanti kita juga akan banyak belajar di pasal-pasal terakhir dari Injil Matius. Bagaimana kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Kenapa? Supaya nggak jatuh dalam pencobaan. Kenapa? Karena daging ini lemah. Roh sih memang penurut, tapi daging lemah. Jadi pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita, jangan sampai kasih kita kepada Tuhan itu menjadi dingin. Dan sekali lagi, kasih kita kepada Tuhan menjadi dingin, itu bukan karena keadaan. Tetapi kalau kita tidak berpegang pada firman. Sama, ada begitu banyak pasangan suami istri yang akhirnya kasihnya menjadi dingin satu dengan yang lain. Masa bodoh. Bukan karena kesukaran, bukan karena konflik, bukan karena perbedaan pendapat, bukan karena keadaan rumah tangganya yang tidak baik. Bukan. Tapi karena masing-masing tidak mau lagi berpegang teguh pada firman Tuhan. Tidak mau lagi berpegang teguh pada ikrar pernikahan mereka. Bapak Ibu kalau sudah mulai dingin dengan pasangan ya, coba ingat lagi pada janji nikahmu. Aku menerima engkau menjadi istriku, menjadi suamiku, dalam suka dan duka, kaya dan miskin, sehat dan sakit. Woi, janjinya. Nah, makanya berpeganglah pada janji itu, pada covenant itu. Kalau nggak lagi berpegang pada janji nikah, nggak lagi berpegang pada covenant, apalagi nggak berpegang pada firman, ya udah, kasihnya jadi dingin. Masih jadi suami istri? Masih. Tapi nggak ada rasa lagi, Pak. Ah, itu kalimat yang paling sering kami suami istri dengar kalau kan konseling rumah tangga. Maka beberapa waktu yang lalu di Komsel saya ngomong, saya tanya, masih ada nggak rasa itu? Terus ada yang ngomong, hilang timbul, Pak. Kayak sinyal HP hilang timbul. Saya bilang, tahu nggak kenapa sinyal HP itu bisa hilang timbul, Bapak Ibu? Karena jauh dari tower. Semakin jauh dari tower, sinyal kita ini memang bisa hilang. Semakin jauh lagi, bisa hilang sama sekali sinyal kita. Nah sama Bapak Ibu, kalau kita mulai menjauhkan diri dari Tuhan, dimulai dari nggak baca firman lagi, nggak pernah doa sama-sama lagi, nggak ikut komunitas sel lagi, nggak ikut pertemuan ibadah raya lagi, pelan, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Sinyalnya semakin hilang timbul dan lama-lama hilang. Nah itulah yang membuat kasih kebanyakan orang menjadi tawar. Artinya kalau kita mulai menjauh dari Tuhan, maka kasih kita itu akan ditawar terhadap siapapun. Di rumah tangga, suami istri kasihnya jadi tawar. Di keluarga, orang tua anak kasihnya jadi tawar. Di komunitas apapun, kalau kita nggak dekat dengan Tuhan, maka semua akan ditawar. Contoh kan pernikahan itu kan seperti gambar piramida. Pernikahan kan bukan cuma berdua, tapi harus ada Tuhan di tengah-tengahnya, di dalamnya. Jadi pernikahan itu harus seperti grafik piramida. Ketika suami istri sama-sama fokus kepada Tuhan, maka akan semakin lama semakin dekat satu dengan yang lain. Bukan saja dekat dengan Tuhan, tapi suami istri akan semakin lama semakin mendekat dan semakin menyatu.
Jadi kata kunci inti firman Tuhan pagi hari ini, jangan melanggar hukum Tuhan. Tapi tetaplah engkau berpegang teguh pada hukum-hukum firman Tuhan. Maka firman Tuhan menjamin kasih-Mu nggak akan jadi tawar. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan. Mungkin Hengki karena sudah ada, mau tambahkan sesuai apa yang dipersiapkan. Oke, terima kasih semua. Maaf saya terlambat bangun. Karena dalam 1 minggu terakhir ini di toko saya tuh nggak punya karyawan. Awalnya ada 3, 1 berhenti, dan 2 kakak beradik pulang kampung karena papanya sakit. Jadi kerja sendiri capek sekali. Pokoknya dalam minggu terakhir ini nggak bangun-bangun gitu loh. Tapi apapun keadaannya, saya juga berusaha tetap. Itulah kata Pak Heri, keadaan tidak membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Oke, terima kasih buat pagi hari ini. Kalau yang pagi hari ini saya yang dapatkan, mungkin saya akan bersaksi sedikit mengenai kasih mula-mula. Setiap kita waktu pertama kali kita bertemu dengan Tuhan, itu kita tahu Tuhan itu sendiri adalah kasih. Pada saat kita bertemu dengan Tuhan, itu adalah awalnya kita mengenal, oh Tuhan itu begitu baik, Tuhan itu begitu indah, Tuhan itu selalu menyertai setiap langkah-langkah kita, dan Tuhan itu selalu memberikan kita mukjizat. Pada saat kita mengenal Tuhan, kita tahu Tuhan itu benar-benar hidup, Tuhan itu benar-benar ada di sekitar kita. Tapi dalam berjalannya waktu, kita sering mendengar, oh itu hanya kasih mula-mula, dan kasih mula-mula itu hilang. Dan sebenarnya namanya kasih mula-mula itu memang itu kasih Tuhan yang dalam hidup kita, tapi kasih itu tidak hilang gitu loh. Kasih itu bisa hilang karena kita sendiri, yang seperti tadi Pak Heri sudah mengatakan, karena kita tidak pernah merenungkan firman, tidak hidup di dalam komunitas, tidak ada dalam pertemuan ibadah, ya lama-lama kasih itu hilang, ya sama dengan Tuhan itu tidak ada lagi dalam hidup kita sehari-hari gitu loh. Nah, supaya kita tetap on fire, tetap panas di dalam kehidupan kita dalam kasih Tuhan, maka kita harus terus menjaga kasih itu terus di dalam hidup kita terus ada gitu loh. Dengan cara ya setiap pagi, setiap hari kita harus berdoa, kita harus terus merenungkan firman Tuhan, hidup di dalam komunitas. Dan itu yang terakhir-terakhir ini yang saya dapatkan yaitu di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Itu yang selalu yang saya praktekkan. Saya bacakan sedikit ya. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yaitu dengan cara bagaimana? Yaitu kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan setiap waktu dan setiap saat. Gini loh, kadang-kadang dalam aktivitas kita, dalam pekerjaan kita sehari-hari, kita tuh sibuk bekerja, sibuk mencari uang gitu, tapi kita tidak terus hidup di dalam hadirat Tuhan, tidak terus hidup mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan gitu loh. Jadi itu membuat kita punya kasih itu lama-lama akan tawar. Itu di ayat 2 saya bacakan lagi. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi, setiap hari kalau kita mempersembahkan hidup kita di hadapan Tuhan, jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, yaitu kita lakukan hanya untuk Tuhan gitu loh. Jadi kalau saya secara pribadi yang terakhir saya dapatkan yaitu di Roma 12 ayat 1 dan 2 yaitu coram Deo. Jadi setiap saat, setiap waktu kita tuh hidup di dalam hadirat Tuhan. Apapun yang kita lakukan yaitu kita lakukan untuk Tuhan gitu loh. Ya, memang kita tuh proses belajar hari demi hari, ada gesekan, ada apapun masalah dalam hidup kita, itu kita terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Seperti di sini Tuhan di sini Rasul Paulus mengatakan kita akan memperbaharui budi kita gitu loh.
sampai satu saat gini loh, kita nih dibaharui sampai kalau Tuhan pun tidak menolong saya, kalaupun Tuhan pun tidak ada di sekitar saya, kalaupun Tuhan tidak menyertai saya, tetapi saya tetap mengasihi Tuhan. Sampai begitu. Nah, sampai suatu paradigma yang benar-benar mengasihi Tuhan. Sampai pun Tuhan, maaf ya, tidak menolong saya, tapi saya tetap mau mengasihi Tuhan gitu loh. Nah, jadi kasih yang dari Tuhan itu tidak akan tawar hati, tapi kita harus terus mempersabarkan hidup kita kepada Tuhan, supaya kita tetap menjaga hati kita tidak dingin gitu loh. Seperti contohnya air panas, kalau kita masukkan es batu, lama-lama air panas itu akan menjadi dingin. Nah, jadi kalau supaya kita tidak air panasnya tidak akan dingin-dingin, makanya kita harus terus menjaga air panas ini tetap panas. Yaitu dengan cara apa? Ya terus datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan ketaatan. Mungkin yang lain-lainnya sudah disampaikan oleh Pak Heri. Mungkin ada yang lain mau nambahkan? Silakan. Terima kasih, Pak. Oke, silakan yang lain. Kalau ada hal-hal yang Tuhan ingatkan bagi Bapak Ibu melalui ayat ini, Ibu Miranti silakan. Puji Tuhan, terima kasih. Saya dapatnya begini, supaya kasih itu tidak menjadi dingin, ya, kita ingat dulu kenapa kita mengasihi seseorang. Nah, ada orang yang mengasihi karena pemberiannya. Maksud saya begini, seperti kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi kalau kita itu diberi berkat, ya, kita itu diberi sesuatu yang baik, gitu ya, yang menyenangkan kita bisa mengasihi. Tapi pada saat kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, apakah kita tetap mengasihi? Nah, itu perlu kita uji tiap-tiap hari dengan kita masuk dalam hubungan yang intim dengan Tuhan dan mengetahui apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jadi kalau tadi dikatakan ada kasih yang janji perkawinan, ya, suami istri yang baru. Nah, kemudian lama-kelamaan lupa. Kok bisa? Padahal ya masih tetap hidupnya bareng. Nah, karena apa? Mungkin melihatnya itu dari begini. Oh, dia sekarang sudah nggak seperti dulu lagi, nggak mengasihi lagi, nggak memberi lagi yang baik, yang menyenangkan gitu ya. Sehingga lama-lama kasihnya itu pudar gitu, jadi dingin. Dalam kehidupan saya dulu pernah mengeluh begini kepada seorang yang dimana saya sampaikan hal-hal yang memberatkan dalam hati saya ya. Sampai saya berkata begini, kenapa ya saya kok mencintainya itu begitu mencintai. Saya lihat orang itu lain ya, orang lain bisa itu apa ya biasa aja gitu. Jadi tidak mencintai benar-benar. Nah, tapi kalau mencintai yang sungguh-sungguh itu bukan karena apa yang kita dapatkan itu tidak lagi kita dapatkan, tapi kita melihat kenapa yang mengasihi kita itu menjadi tidak mengasihi. Nah, kalau dalam hal hubungan kita dengan Tuhan, saya mendapatkannya begini. Kalaupun ya, saya dulu pernah mengatakan ya, ada orang skeptis gitu ya. Iya, karena kamu dokter,
karena kamu mudah mencari uang, kamu diberkati itu. Tapi enggak sebenarnya Bapak Ibu. Yang saya lihat itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit bumi, bulan, bintang, matahari itu memperhatikan saya yang debu. Itu yang saya lihat. Oh, kok begitu luar biasa ya. Padahal kalau debu itu menempel di kaki aja sama kita, kita itu sulit kan melihatnya. Tapi kenapa Tuhan melihatnya? Kenapa Tuhan sangat memperhatikan gitu. Nah, karena seperti itu, maka saya jadi luluh gitu ya. Saya jadi, oh iya ya. Kalau Tuhan aja yang seperti itu bisa mengasihi kita yang debu, masa sih kita sesama debu nggak bisa mengampuni, nggak bisa mengasihi. Nah, maka itu yang jadi pegangan saya hari lepas hari dengan firman Tuhan yang saya baca hari lepas hari. Nah, itu membuat saya jadi kuat menghadapi situasi apapun. Karena memang beda-beda. Orang bisa merasa sengsara karena kurang uang, ya. Orang bisa merasa sengsara karena dibenci, gitu ya. Tapi orang juga bisa merasa sengsara karena merasa tidak dikasihi, gitu. Nah, kunci dari semuanya itu adalah firman Tuhan yang mengatakan, ya seperti hukum Tuhan yang utama dan terutama, dan hukum yang kedua, ya kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Saya melihatnya di situ, sehingga terlebih dahulu itu saya mengingat pengampunan Tuhan kepada saya. Sehingga saya bisa mengasihi, lebih mengasihi, dan hari lepas hari, semakin lama, ya tambah mengasihi. Itu yang saya dapat, sehingga kasih kebanyakan orang menjadi dingin, itu kebanyakan orang. Kita adalah kesedikitan orang yang istimewa bagi Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Ya, jadi jangan sampai kita masuk dalam kelompok kebanyakan orang, tapi walaupun kita sedikit, dan memang hanya akan sedikit orang-orang bisa bertahan sampai akhir. Makanya saya akan tutup dari satu ayat, 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ini aja yang kita ingat, seperti apa yang Ibu Miriam dikatakan. Kita ini sudah dikasihi Allah lebih dahulu, makanya kita bisa mengasihi Allah. Itu saja yang terus mau kita ingat. Dan yang kedua, seperti yang saya sampaikan tadi, yuk jangan sampai kita tidak berpegang pada hukum-hukum firman Tuhan. Karena itu akan membuat kita semakin jauh dari Tuhan dan kasih kita menjadi semakin dingin. Kan berbicara tentang dari panas mendidih tiba-tiba dingin, dan nggak mungkin Bapak Ibu. Pasti mulainya pelan-pelan. Dari 90 derajat dari 100 derajat Celcius titik didih, didiemin, nggak ada di atas api, mulai turunlah kadar panasnya. Sampai kalau akhirnya kita masukin ke freezer, bisa melewati titik beku. Dan itu memang tanpa sadar, prosesnya nggak panjang. Oke, Pak Santo mau tambahkan sebelum saya serahkan kepada Engki? Ya, ini kesaksian saja lah biar ini. Jadi awal permulaan waktu saya bertobat kan kita semangat berapi-api, ya kan? Tapi terkadang kita dengan semangat kita bisa melukai orang. Saya sampai pada titik terakhir, saya mau mundur dari pelayanan. Karena apa? Karena kok kita ini tidak sejahtera di dalam melayani.
kok kita susah hati, kok kita merasa kok kita udah melakukan yang terbaik, tapi kita kok dibenci sama orang, ya kan? Nah, saya sampai bertemu Pak Hyong, sudahlah Pak Hyong, saya panggil Hyong karena umur kami berjarak 3 hari. Hyong, kayaknya sudahlah, malas aku. Sudahlah, keluar uang, korban waktu, korban perasaan. Nah, ternyata berat korban perasaan itu. Ya kan? Tidak gampang, Bapak Ibu. Siapa yang tahan uji di sini bisa juga karena korban perasaan. Saya bilang, kita udah begini-begini, tapi ternyata tanggapan orang berbeda, ya kan? Kok berbaliknya lain gitu loh. Nah, ketika saya ngobrol sama Ahyong, nah biarlah, yang kan kita lakukan kan untuk Tuhan, ya kan? Kita jaga hati saja, jangan sampai kita yang burn out pula kan jadinya. Ya, kita melayani ya semampu kita, karena Tuhan mengasihi kita terlebih dahulu, maka kita bisa mengasihi. Nah, prinsip ini yang saya pegang sejak kesininya gitu loh. Jadi pada suatu hari kami dapat ya chemistry ya, tentu dari panggilan calling dari Tuhan. Ternyata di dalam melayani itu ya seperti Kristus melayani kita gitu loh kan. Berarti sampai memberikan nyawa. Nah, kita ini belum memberikan nyawa gitu loh. Artinya apa? Masih taraf yang normal, menurut saya normal. Hanya karena perasaan, korban perasaan aja kita kok mau mundur gitu loh kan. Nah, sejak itu saya komitmen sama Tuhan, Tuhan tolonglah supaya kita diberi kekuatan untuk menanggung segala beban itu. Nah, sejak saya berikrar kepada Tuhan, ternyata kesininya saya makin mengerti bahwa Tuhan memanggil kita ini masing-masing punya talenta pribadi yang berbeda, tapi waktu kita mengekspresikan, silakan mengekspresikan cinta kita kasih kepada Tuhan sesuai dengan talenta yang diberikan. Kita juga nggak usah pusingkan talenta orang begini, begitu. Ya maaf di sini mungkin saya bukan seorang pengkhotbah yang handal ya, seperti Pak Heri di sini. Tapi saya bukan tidak bisa berkhotbah, bisa gitu loh kan. Nah sudah, saya kalau yang masalah khotbah-khotbah yang memang perlu pengajaran sih Pak Heri, kamu yang naik gitu loh. Kan tidak ada salahnya kita kan. Nah tapi kalau ada orang-orang misal pekerjaan-pekerjaan yang sulit, yang apa, pasti saya bisa mampu juga melakukan. Jadi kita didesain sama Tuhan berbeda, tapi jadikan perbedaan itu sebagai kekuatan untuk kemajuan bersama. Nah, kita udah tahu nih firman kasih kebanyakan orang akan berkurang, ya kan? Kita udah paham nih firman, karena ini harus terjadi demikian kan? Nah, ini sudah firman. Nah, kita yang kebanyakan balikan kedikitan orang, kok kita yang masih berkurang gitu loh, ya kan? Kita udah koramdio pagi 4M, sudah bla 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 bla, sudah sampaikan firman, sudah ya menurut saya ini sudah berkorban waktu bangun pagi, ya kan? Terus kita yang malah kasih kita yang berkurang. Nah, ya berarti kan kita ada hal-hal yang terlewatkan menurut saya gitu loh. Nah, disinilah dibutuhkan itu komsel ya, dibutuhkan koramdio ini. Kenapa kita ada koramdio? Ya kita menjaga supaya api kita tetap bernyala-nyala, roh kita tetap menyala-nyala. Ya kan? Tapi jangan sampai hanya nyala-nyala terus. Ya kan? Banyak orang nyala-nyala nanti seperti 7up atau apa Coca-Cola. Habis nyala-nyala, sebentar aja udah redup. Sebentar aja redup. Ya, sampai kapan kita seperti itu? Menyala-nyala, ya, biarlah roh jalan, dan janganlah hendak kendor, biarlah roh menyala, dan layati Tuhan. Nah, tahap berikutnya ada tahap yang melayani Tuhan. Layanilah Tuhan loh, bukan pelayanan. Banyak orang sibuk dengan pelayanan, tapi tidak melayani Tuhan gitu loh. Haruslah layanilah Tuhan. Tuhan tuh senang disenangkan, senang dipuji. Ya, pakailah cara-cara kita. Mungkin saya tidak pintar nyanyi kan, tapi bisa juga berbahasa roh kan.
Nah, saya baca kemarin, kalau bacaan tahunan kita kan baru lewat nih Habakuk nih. Saya sangat sangat tertegun begitu membaca Habakuk 3, 17, 18 ini. Ya, saya bagikan Habakuk 3, 17, 18. Ya, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Berarti ini madesu nih, masa depan suram kata orang. Gak ada bisa dimakan apapun ini. Berarti ini bangkrut juga gitu loh kan, pailit. Ya tidak ada apa-apa. Nah tapi ya ayat 18 berkata, namun aku akan sorak di dalam Tuhan. Nah yang lebih hebat lagi, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jadi keselamatan yang Tuhan berikan itu jauh lebih berharga daripada apapun juga. Maka kita jangan jual keselamatan kita dengan hal-hal yang lain menurut saya. Karena itu esensinya. Apapun yang kita lakukan sekarang ini, ya 4M, Koran, segalanya lah menurut saya, mau kasaloma, medis, mau apa, itu adalah sama sebuah tujuan bahwa kita nih ketika Tuhan datang, kita mempunyai iman dan juga ikut dalam perjamuan kawin anak domba, yaitu keselamatan. Karena keselamatan tidak bisa ditebus dengan apapun, ya kan? Nah, mari teman-teman semua, kita jangan kita juga pesimis jadinya dengan firman. Ya mungkin akhir-akhir ini akan banyak firman-firman yang keras, ya. Tapi saya percaya ketika hati kita melembutkan hati kita, menurut saya tidak ada firman yang keras, ya. Ada orang juga karena disiplin karena memberitakan firman yang keras, ya tidak seperti itu. Firman nggak ada yang keras kalau hati kita lembut. Nah, kalau itu hati kita keras, maka dia firman walaupun lembut jadi keras. Nah, perlulah 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Ya, kita perlu ada hafruta, perlu ada pertemuan-pertemuan ibadah, saling menguatkan, ya, bukan saling membenci. Beberapa waktu lalu karena saya sering, ya beberapa akhir ini kan saya sering meeting kan dengan tim-tim lapangan kan, sudah sampai ya saling mendengki lah, saling sudah memarahin segala macam. Saya bilang kita semua melayani Tuhan. Nah kalau kita melayani Tuhan, hati kita harus siap semua, ya kan? Yang satu menganggap yang lain lebih penting, tidak ada unsur pribadi, kepentingan pribadi, atau mau penghormatan manusia dihargai. Nah, kalau kita di dalam melayani untuk dihargai, dihormati, diakui, atau di dalam melayani kita mencari keuntungan atau sesuatu, saya bilang kita kayaknya udah salah sih, ya, di dalam melayani seperti ini. Lebih baik kalau mau cari untung ya pergi bisnis, ya kan? Supaya hamba Tuhan ya jadi bisnis aja udah. Kalau mau cari duit ya bukan di sini. Saya mantan bisnis, lebih baik kan jadi bisnis kan. Nah di situ. Nah hati kita nih perlu ditempa hari demi hari. Oleh siapa? Ya oleh teman, sahabat, keluarga dan semua. Ya kami di dalam tim kami bukan tidak ada persoalan. Kadang ada terjadi masalah. Gesek menggesek itu biasa. Ada yang gas, ada yang rem. Nah, ada yang begini, pandangannya begini, begitu, begini, begitu. Ya udah, nggak usah aku pikirin lah. Aku bukan karena siapa-siapa saya melayani di sini, bukan karena Pelita Community, bukan karena siapa, saya karena Tuhan saya melayani. Kalau Tuhan saya sudah izinkan saya harus move on, ya itu kehendak Tuhan pasti. Tapi kalau Tuhan tidak suruh, ya saya tetap di sini. Saya masih tetap megang. Ya, seperti kita kan punya panti orang gila ya, panti orang gila. Nah, saya baru cerita sama teman-teman kemarin. Pada awalnya waktu membuka panti ini, saya juga tidak terpikirkan bahwa
ini akan memakan kos itu per bulan 25 juta. 25 juta. Saya baru tanda tangani kemarin kos yang keluar itu 25 juta. Lebih dari sebuah perusahaan besar gitu loh kan. Tapi waktu saya kerjakan itu dengan teman-teman itu hanya apa adanya, mulai apa adanya. Nah, setelah kemarin saya berpikir, iya ya, kita kan punya orang-orang yang sudah disehatkan ini, ada orang-orang yang 90% up, udah bisa sehat, bisa masak, udah bisa apa, disuruh sana sini bisa segala macam. Kayaknya kita butuh bangun sih yang panti yang pemulihan, bukan panti yang ibaratnya sudah 90% up, yang sudah bisa kita lepas gitu loh. Tapi tentu di dalam satu kawasan. Nah, saya berpikir ya kita akan bangun panti dengan ukuran 815 atau 812 untuk apa? Untuk orang-orang yang sudah dilatih. Nah, ini akan dimandikan di dalam sebuah gedung khusus. Dilatih untuk bagaimana nanti orang-orang ini bisa lahir bagaimana men-share firman dan juga mempraktekkan firman kepada yang lain gitu loh. Nah, itu tarafnya udah dinaikkan gitu loh. Nah di situ kalau awal ceritanya itu saya hampir mau tutup panti ini. Karena apa? Karena saya mau dipolisikan. Saya udah pernah cerita. Nah, kita berbuat baik aja mau dipolisikan, apalagi berbuat jahat. Jadi alangkah bagusnya memang kita semua ya firman yang kita dengar setiap hari, setiap pagi, setiap saat, boleh katakan setiap minggu. Nah, yuk kita aplikasikan, praktekkan ya firman-firman yang kita terima. Tentu sesuai dengan apa kemampuan, sesuai dengan talenta, sesuai dengan apa ya profil yang Anda gitu loh semua. Ya, kalau yang misal orang yang sudah lansia atau apa usia indah lah kita sebut, sudah mungkin secara fisik dia juga tidak ini, ya kan bisa berdoa. Menurut saya berdoa itu bukan hanya kerja seorang pendoa, setiap kita, orang tua, anak-anak, sampai ke anak-anak itu berdoa. Nah, orang tua bisa melakukan doa-doa ya lewat mesbah doa, doakan anak, doakan ini, doakan itu. Menurut aku itu adalah satu pekerjaan yang atau melayani Tuhan bisa lewat seperti itu. Ya. Nah, supaya apa? Tetap jaga kita punya hati ini supaya suhunya itu tidak high temper terus. Kalau suhu kita naik terus, gimana kita mau apa kasih semakin pasti berkurang lah nanti. Kitanya yang jadi hilang kasih kita, bukan orang lain gitu loh. Orang lain mah cuek-cuek aja gitu loh kan, terserah. Nah, maka kita juga jaga kita sih, ya sama-sama kita menjaganya. Ya mungkin demikian dari saya. Oke, silakan Heng. Oke, terima kasih. Oh ya, saya diingatkan sedikit Pak mengenai tawar hati Pak. Kalau kita tawar hati, kita sudah tawar hati, kita sudah menjauh dari Tuhan, kadang-kadang kita tuh sering menyalahkan keadaan atau menyalahkan sekeliling gitu loh. Bahkan orang-orang yang merasa sudah benar, kita malah menyalahkan dia bersalah gitu loh. Itu yang pernah saya hadapi juga di waktu saya tawar hati gitu loh. Oke, terima kasih. Makanya hati kita tuh harus tetap kita jaga. Kita jadi tawar hati, bukan tawar hati terus menyalahkan keadaan. Tapi karena tidak berpegang pada hukum terus menyalahkan keadaan, nah itu membuat semakin tawar. Oke, silakan Heng. Kalau roti tawar tuh Silakan, enak Heng. Ibu. Oke, silakan Ibu Caci ya. Kita tutup dalam doa. Yuk kita sama-sama sehati kita berdoa. Sekali lagi Tuhan, kami bersama-sama sehati, sejiwa, sepikir ya Tuhan. Masuk di dalam doa. Tuhan, kami semua manusia berdosa. Kami sudah diampuni oleh Engkau. Kami sudah memperoleh kasih karunia daripadamu ya Tuhan. Tuhan,
tetap kami datang padamu, memohon Engkau mengampuni kami, bahwa kami sering menggunakan kekuatan kami, dan kami kembali jatuh. Tuhan, kami tahu sesungguhnya Tuhan sudah memberikan iman kepada setiap anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap teman-teman kami yang saat ini tawar hati. Kami percaya bahwa Tuhan mengasihi mereka. Tuhan sudah menebus mereka. Tuhan sudah datang dalam hidup mereka. Kami berdoa untuk mereka semua ya Tuhan. Sekiranya Tuhan menghampiri mereka, menyembuhkan mereka ya Tuhan, dengan iman yang Tuhan berikan kepada mereka, menumbuhkan iman di dalam hidup mereka, dan boleh melihat kasih Tuhan, salib Tuhan, tidak lagi melihat sekitar mereka ya Tuhan, sehingga mereka mampu datang kembali kepada Engkau ya Tuhan, dan berdoa, dan memohon dalam segala hal dalam hidup mereka, kepada Engkau Allah yang hidup, Allah penguasa kami ya Tuhan, bukan sekeliling kami. Kami berdoa untuk setiap kami ya Tuhan, yang mungkin saat ini jatuh kembali kepada keinginan kami yang lama, yang salah di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau tolong mereka. Kami tahu Tuhan tidak akan membuat kami jatuh tergeletak kepada setiap anak Tuhan. Itu iman kami. Kau tolong setiap anak-anak Tuhan yang saat ini yang sangat membutuhkan Engkau ya Tuhan. Bapa di dalam surga, Engkau juga tolong setiap penatua-penatua di gereja kami Tuhan. Engkau teguhkan, Kau berikan hikmat, Kau berikan kekuatan kepada mereka ya Tuhan, untuk melakukan banyak hal yang penting yang harus mereka lakukan bagi pertumbuhan jemaat di sini ya Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka, pekerjaan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan saja. Terpujilah namamu Tuhan. Kami juga menyerahkan Lalah di dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk jantung dia yang saat ini yang belum normal. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan dan beri dia jantung yang baru, sehingga dia boleh memperoleh kasih karunia daripada surgawi. Terpujilah, kami hanya terus memuji-muji akan Engkau. Kami tahu, kami percaya Tuhan ada tabib kami yang agung, dan kami beriman hanya kepada Engkau saja. Beri papa dan mamanya iman yang teguh, dan terus bersandar kepada Engkau ya Tuhan. Kami juga menyerahkan bangsa kami, bangsa yang kami cintai, bangsa yang Tuhan cintai juga, ke dalam tangan-Mu Tuhan, dalam pemulihan setiap bidangnya Tuhan kami serahkan padamu. Kami menyerahkan pemerintah, setiap orang yang duduk di pemerintahan, berikan hati yang takut pada Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan bangsa ini padamu. Terpujilah namamu. Tuhan, berkati Koram Dewa pagi ini Tuhan. Berkati setiap kami yang di sini. Setiap pagi kami bangun tidur dan menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan berdoa. Tumbuhkan kami terus iman yang boleh tahu dan mengerti apa kehendak Tuhan. Semua membuat kami semakin peka akan setiap panggilan Tuhan, apa kehendak Tuhan yang kami jalankan dan kami lakukan dari Koram Dewa ini Tuhan. Tuhan berkati walaupun kami jauh satu sama lain tempat kami ya Tuhan. Tapi Tuhan Kau memberkati setiap kami. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami. Mari kita doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kehendak-Mu, kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Dr. Mirianti, silakan tutup dalam doa Ibu.
Bapa, tak henti-hentinya kami mengucap syukur, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini, karena kami percaya bahwa firman-Mu tidak kembali kepadamu dengan sia-sia. Biarlah kami yang mendengar firman-Mu pada hari ini, Engkau berikan pemahaman, Engkau berikan sungguh hati yang merasakan bahwa firman-Mu itu baik bagi kami. Dan Tuhan, berikanlah kami pertolongan melalui Roh Kudus-Mu untuk kami sanggup mampu melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah hari ini kami jalani bersama Tuhan, biarlah kami tetap merenungkan firman-Mu, dan kami melakukan firman-Mu hari ini pada kegiatan kami, apapun yang kami lakukan, baik di rumah, baik di tempat pekerjaan, dimanapun kami berada. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa yang sungguh luar biasa itu, dan kasih dan pertolongan di dalam Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan dari Roh Kudus selalu bersama kami. Sekarang, pada hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang menjemput kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan memberkati. Dan berkati. Izin live ya. Oke, ya. Ya, Pak Santo, doakan Ya, siap. saya nanti suatu saat bisa melihat camp-nya itu ya, yang Ya. sudah. Ditunggu. Saya itu lagi mikir-mikir nih, Iya. berapa ya tiket Surabaya Jambi kalau 2 orang pulang pergi. Ya, Pak Heri yang doakan. tahu biasanya. Pura PCR-nya yang masih jadi beban. Oh, pakai PCR, bukan swab antigen. Kalau Jambi masih PCR. Oh, level berapa sekarang? Nggak pernah tahu. Udah selesai level 4, habis itu Kalau level 4-nya ada dikasih tahu, kalau turun levelnya nggak pernah ada info. Oh ya, Surabaya sudah level 1, Pak. cuma Surabaya sudah. 40. Iya deh. Itu tinggal vaksinasinya aja. Kalau vaksinasi sudah mendekati 70%, turun levelnya. Oh, Oke, iya. terima kasih. Ya, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Puji Ya. Tuhan, Tuhan berkati. Bu, mau koordinasi saya izin live ya, mau dipakai anak kuliah soalnya. Oke, kalau tidak ada koordinasi, saya meeting ya. Ya.